Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah, kembali lagi bertemu dengan saya Dian Ayu dalam program Hasanah Trans 7 dan semoga kita semua yang ada di sini dan juga pemirsa yang ada di rumah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pagi ini saya tidak sendirian, saya sudah bersama dengan Ustazah Syaida. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, pagi ini juga saya sudah bersama dengan salah satu jamaah kita, sudah ada Mbak Meta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, pemirsa Hasanah, pagi ini kita akan membahas mengenai mimpi. Ustazah, sebelum kita mulai syuting tadi, saya sebelumnya sudah ngobrol dengan Mbak Meta. Ini tadi dia bercerita bahwa beberapa hari belakangan ini dia sering mengalami mimpi bersetubuh dengan lelaki yang bukan suami, betul ya Mbak Meta ya? Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu nih sama Ustazah. Sebenarnya mimpi seperti itu terjadi karena apa ya Ustazah biasanya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu dialami beberapa kali dalam sebulan atau sebulan itu bisa 3-4 kali. 3-4 kali. Dan sudah berapa lama? Sudah dari tahun 2015 ya. Wah, cukup lama juga Lama Ustazah ya. ya. Dari 2015 berarti 3 tahun, 4 tahun belakangan. Biasanya yang mengalami mimpi bersetubuh itu salah satu ciri-cirinya tuh dia itu kesepian. Biasanya dialami oleh mereka yang single parent atau LDR. Pernah sampai teman saya yang LDR sama suaminya, bahkan mimpi bersetubuhnya itu sampai dia tuh bisa lihat dengan nyata sosok jin itu. Oh, jadi berarti Ustazah menyatakan bahwa ini adalah Kemungkinan memang jin. dia dicintai oleh jin. Dia jin itu kan kayak itu ya, kayak laki-laki mata keranjang gitu deh. Tahu perempuan ini gak ada suaminya, dideket-deketin, disayang-sayangin. Yang ngundang kadang-kadang dia sendiri juga yang ngundang. Dia sendiri maksudnya bisa jadi Mbak Meta yang Iya. mengundang? Kapan dia ngundangnya? Ketika dia, saya tanya, sering ngelamun di kamar. Ya, kalau lagi sedih, lagi ngapain, senangnya di kamar aja tiduran, ya kan? Nah itu kadang-kadang kesedihan yang dia itu sering ngurung diri di kamar, itu jin tahu banget, oh ini cewek kesepian. Akhirnya bisa jadi dia didatangi lah lewat mimpi. Biasanya kalau udah mimpi kayak ada perasaan yang terobati ya. Iya. Ya, mungkin dia mikirnya kan, ya namanya mungkin, maaf suami Mbak Meta Oh, kan nggak ada aja. udah nggak ada dari tahun. Tahun 2015. Oh, berarti pemirsa Hasan di rumah juga mungkin sebagai informasi bahwa Mbak Meta ini sudah ditinggalkan oleh suaminya dan Mbak Meta belum ada penggantinya kah atau belum ada, berarti masih sendiri sampai sekarang. Ini biasanya sih solusinya pertama itu ya dari dianya sendiri. Pertama tuh mendekatkan diri dulu deh sama Allah, mendekatkan diri dan jangan terlalu diturutin perasaan kesepiannya. Jangan banyak ngurung di kamar lagi ya, diiringi dengan coba ruqyah dengan herbal juga. Ya, kenapa harus pakai herbal? Karena dia tuh sudah disetubuhi, artinya udah dikenain sama jin tersebut ya. Jadi kita ibaratnya supaya dia itu nggak dicintain lagi oleh jin. Ini bentuk ikhtiar kita. Okay. Insya Allah saya juga udah mempersiapkan nanti. Sudah mempersiapkan. Sudah. Baik pemirsa Hasanah di rumah dan juga ibu-ibu yang sudah di sini, kita sama-sama akan melihat ya, mungkin salah satu dari kita juga pernah mengalami seperti yang dialami oleh Mbak Meta ini. Nah, ini kita sama-sama melihat ternyata ada juga ramuan yang bisa kita buat sendiri di rumah ya Ustazah ya. Insya Allah bisa. Untuk membantu minimal mengurangi lah ya. Mengurangi. Meminimalisir Lah ya. Meminimalisir tersebut. Boleh kita coba, ini sudah ada apa aja Ustazah? Ini yang saya bawa dari rumah tadi adalah pertama air zam-zam. Oke. Air zam-zam ini udah ketahuan ya, air paling bagus ya sedunia. Lalu ini adalah madu. Madu, kemudian minyak zaitun. Kenapa? Karena minyak zaitun dan madu ini kan kesukaan Rasulullah. Apa yang Rasulullah suka, jin biasanya nggak suka. Nah, apalagi ini air zam-zam ya, memang sudah bertahun-tahun, beribuan tahun dibacakan kalimat-kalimat thayyibah oleh banyak jamaah kan. Jadi dia ini jadi air ruqyah yang paling mantep nomor Insya satu. Allah ya. Gitu ya. Sekarang kita coba bikin ramuannya Ustazah, kita sambil duduk aja. Mbak Meta silakan duduk ya. Ini kita coba bikin. Pertama apa dulu Ustazah? Minyak zaitun dulu. Minyak supaya zaitun. Silakan saya sendoknya- pegangkan gelasnya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini ukurannya 1 sendok Makan ya. Oke, bismillah. 1 sendok makan minyak zaitun. Lalu madunya berapa banyak? 2 sendok. Sendok. Ini ikhtiar aja, terserah sih kalau nanti misal mau pakai zaitunnya 2 sendok, madunya 3 sendok terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita pakai sekarang? Adalah ini madu sumroh, ini madu paling bagus juga. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Cakep ya madunya ya. Oke. Lalu terakhir air zam-zam. Ini nantinya diaduk ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ngaduknya ini kita sambil baca Coba. ayat-ayat ruqyah yang general, maksudnya yang mudah. Kita baca Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 5, lalu ayat kursi dan 3 qul ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ramuan untuk ikhtiar gangguan yang dialami Mbak Meta sudah siap, bisa kita minum. Minum ya sama Mbak Meta. Masa sama saya Ustazah. Kan saya nggak mimpi. Kirain mau. Enggak. Bismillah. Langsung minum aja, bismillahirrahmanirrahim. Saya biasa pegang bagian perut bagian bawah. Di sini saya sambil baca beberapa ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal arda. Allahu nurus samawati wal arda. Allahu nurus samawati wal arda. Masalun nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar. Nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Masih enak? Oke. Bisa dikasih ke Mbak Putri? Enggak, belum mau muntah ya? Belum. Cuma merasa enak. Terus yang di bagian tubuh yang bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada di perut keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Meta dari perut bagian bawah diusapin ke dada terus ke tenggorokan. Keluarin dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau memang mengalami mual, kalau bisa jangan ditahan ibu-ibu ya. Kalau lagi ruqyah ada perasaan mual mau muntah, itu muntahin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kalau nggak dimuntahin dia tertahan dan bikin sakit kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muntahin aja Mbak, ludahin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ketahan di dada atau di tenggorokan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenggorokan ya. Ini contoh kalau gangguan jin yang bukan sihir ya. Ini bukan muntahan tapi seperti lendir, seperti ludah ya. Jadi ludah kayak berlebih. Itu lumayan memang gangguan jin yang sudah cukup lama menimpa Mbak Meta. Kalau nggak salah ini ruqyah yang kedua ya Mbak Meta ya. Yang pertama waktu itu setelah ruqyah rasanya gimana? Yang dirasain tuh kamar saya tuh bau seperti bau bangkai, terus dan kamar itu tuh nyalanya kalau ada saya di rumah aja. Kalau saya nggak di rumah, ya lampunya mati. Terus, sampai sekarang? Sampai sekarang kadang-kadang. Tapi lebih sering pas saat saya awal-awal pertama kali ruqyah. Setelah ruqyah baru terjadi seperti itu ya. Alhamdulillah. Jadi memang ini istilahnya jinnya tuh kayak ngegertak, kayak nakut-nakutin biar dia nggak melakukan ruqyah lagi. Ya, kalau misalnya memang baunya seperti bau bangkai berarti ini jinnya jin jahat. Ya memang ya itu tadi mungkin dia udah sangat menyukai Mbak Meta. Gitu. Kalau tidak sudah berlangsung lama itu tadi mungkin lumayan ya. Tahun berapa tadi? Sudah hampir 4 tahun. Iya, dari tahun 2015 betul ya. Subhanallah ya. Semoga ikhtiar ruqyahnya Mbak Meta insya Allah semoga membawa hasil ya Mbak Meta ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa ruqyah yang dilakukan untuk
mengatasi masalah seperti Mbak Meta ini memang tidak bisa dilakukan sekali atau 2 Berkali-kali. kali saja ya Ustazah ya, memang harus dilakukan rutin. Dan tekadnya kuat ya, harus mau. Gitu. Biasanya penyakit orang rukyah itu satu kok bosen. Oh bosen, karena mungkin Bosen. merasa belum Apaan mengalami sih, hasilnya begini ya. mulu, iya. Nah, seperti itu. Jadi memang harus dilakukan berulang kali, dan yang terpenting untuk Mbak Metanya adalah jangan kosong, dalam arti jangan sering melamun, jangan sering mungkin lebih melamun. banyak diisi kegiatannya gitu Mbak Meta, mungkin dengan lebih banyak ikut kajian kah, bertemu dengan teman-teman yang lain begitu ya Ustazah ya, atau mungkin dengan sesimpel membaca Al-Quran di rumah mungkin. Betul. Jadi Kan waktunya kalau terisi. Ayam tetangga ngelamun aja mati kan. Baik, itu ayam. Baik pemirsa sana, kami masih akan membahas beberapa topik lagi tentunya masih bersama saya dan juga Ustazah Sayyidah. Tetap di Hasanah Trans 7.